Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Prada Gemilang. Saya dan rekan-rekan saya, Gina Utari, Hana Gita, Muhammad Ridwan, dan Yusnia akan menerangkan organisasi jasa dalam mata perkuliahan Sistem Pengendalian Manajemen yang didoseni oleh Bapak I. Gede Adi Indrawan SIKOM MM. Pertama-tama kita akan membahas organisasi. Apa sih organisasi? Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpimpin, terencana, dan terkendali. Rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efektif dan efisien untuk bisa mencapai tujuan berorganisasi. Setelah kita membahas apa itu organisasi, di sini juga kita akan membahas organisasi jasa profesional, organisasi jasa keuangan, organisasi perawatan kesehatan, dan organisasi nirlaba. Di sini kita akan membahas organisasi jasa. Organisasi jasa merupakan organisasi yang menghasilkan produk jasa khusus atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga profesi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Gita Perdani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan organisasi jasa secara umum. Pada awalnya, akuntansi biaya hanya ada dalam catatan perusahaan manufaktur karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah untuk tujuan laporan keuangan. Sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Banyak organisasi jasa tidak memiliki dorongan yang sama untuk mengembangkan data biaya. Namun setelah Perang Dunia II, perusahaan jasa mulai menggunakan data biaya produk dan data akuntansi lainnya, dan perkembangan sistem pengendalian manajemen organisasi jasa juga mulai berkembang sama pesatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur. Karakteristik organisasi jasa secara umum. Yang pertama, ketiadaan persediaan penyangga. Barang dapat disimpan dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Jasa tidak dapat disimpan. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Lebih lanjut lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Yang kedua, yaitu kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Yang ketiga, padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Yang terakhir, organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Organisasi jasa profesional. Organisasi jasa profesional adalah organisasi yang menghasilkan produk jasa khusus atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga profesi tertentu. Contoh organisasi jasa profesional yaitu kantor pengacara, kantor akuntan, dan organisasi kesehatan. Karakter khusus organisasi jasa profesional. Yang pertama adalah sasaran. Organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan tidak berarti dalam organisasi. Sasaran keuangan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional. Sasaran terkait adalah meningkatkan ukuran organisasi. Yang kedua, organisasi profesional. Profesional yang juga adalah
sebuah manajer cenderung bekerja hanya paruh waktu dalam aktivitas manajemen. Pada umumnya, lebih menekankan kepada keterampilan profesi dibanding keterampilan manajemen. Yang ketiga, pengukuran input dan output. Output di organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik seperti unit dan ton. Contohnya, seseorang dapat mengukur jumlah pasien yang dilayani oleh seorang dokter dalam satu hari, tetapi tidak dapat disamakan dengan jumlah atau kualitas layanan yang diberikan. Yang keempat, perusahaan kecil. Terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Yang terakhir, pemasaran. Di beberapa organisasi profesional, kode etik profesi membatasi jumlah, karakter, dan usaha pemasaran yang terlalu kentara oleh profesional, tetapi pemasaran adalah aktivitas yang penting di hampir semua organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nurmansyah. Dasar profesional. 1. Penentuan harga. Harga jual dan pekerjaan ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka. Penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan waktu profesional yang digunakan dalam penugasan tersebut. Tarif tagihan per jam biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut dan bukannya kompensasi dari orang tertentu, ditambah dengan beban untuk biaya overhead dan laba. 2. Pusat laba dan penetapan harga transfer. Unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, pemrosesan informasi, transportasi, percetakan, dan pengadaan barang dan jasa membebankan layanan yang mereka berikan ke unit yang mengonsumsi layanan tersebut. Ketiga, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Secara umum, sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan ukuran yang sama. Sebagian dari penjelasan atas hal tersebut adalah bahwa organisasi profesional tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem semacam itu. Di perusahaan manufaktur, banyak keputusan program melibatkan komitmen untuk membeli pabrik dan peralatan. Keputusan-keputusan tersebut mempunyai dampak yang dapat diprediksikan, baik terhadap kapasitas maupun biaya selama beberapa tahun ke depan. Dan sekali telah dibuat, keputusan tersebut pada hakikatnya tidak dapat dibalik. Dalam suatu organisasi profesional, aktiva utamanya adalah manusia, meskipun organisasi tersebut menghindari fluktuasi jangka pendek dalam jumlah karyawan. Keempat, pengendalian operasi. Banyak perhatian yang sebaiknya dicurahkan pada penjadwalan waktu profesional. Rasio waktu yang ditagih, billet time ratio, yang merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih terhadap jumlah jam yang tersedia. Dipantau secara ketat jika ternyata penggunaan waktu yang sebaiknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau layanan umum. Beberapa penugasan dibebankan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal, maka varians harga yang ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Yang kelima, pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional semakin banyak yang menggunakan sistem formal dan untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalia dan diskusi dengan profesional tersebut. Beberapa sistem memerlukan peringkat numerik atas atribut tertentu dari kinerja dan memberikan rata-rata tertimbang bagi peringkat-peringkat ini. Kompensasi mungkin dikaitkan sebagian pada peringkat numerik ini. Penilaian oleh rekan sekerja atau oleh bawahan kadang-kala merupakan bagian dari sistem pengendalian formal. Di beberapa organisasi, individu dapat diminta untuk membuat penilaian atas diri sendiri. Ekspresi kepuasan atau ketidakpuasan dari klien juga merupakan dasar yang penting untuk menilai kinerja, meskipun ekspresi semacam itu mungkin tidak selalu tersedia. Organisasi jasa keuangan.
Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yang lain bertindak sebagai pemindah risiko, dan yang lainnya lagi adalah pedagang. Karakter khusus organisasi jasa keuangan. 1. Aktiva moneter. Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya, atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan dan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang. Aktiva finansial dapat juga dipindahkan dari suatu pemilik ke pemilik lainnya dengan mudah dan cepat. Dalam pemindahan dana secara elektronik, uang berpindah hampir seketika. Perusahaan yang menangani aktiva keuangan, terutama uang, harus mengambil tindakan-tindakan yang ketat guna melindunginya. Hal ini tidak hanya melibatkan tindakan-tindakan fisik untuk melindungi mata uang dan dokumen, melainkan juga tindakan-tindakan yang dirancang untuk memelihara integritas dan sistem untuk mentransfer uang dari suatu pihak ke pihak lain. Kedua, jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. 3. Imbalan dan risiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalan yang diantisipasi. Di dalam perusahaan jasa keuangan, trade-off ini lebih eksplisit dibandingkan dengan di dalam investasi bisnis. Seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Tingkat bunga pinjaman dan premi polis asuransi didasarkan pada asumsi tentang risiko, yang mungkin terbukti akurat atau tidak. Kemudian yang terakhir, teknologi. Teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. Contohnya ATM Bank merupakan salah satu contohnya. Layanan broker secara online merupakan segmen pertumbuhan yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Triastuti. Organisasi perawatan kesehatan merupakan suatu organisasi yang aktivitas pokoknya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ada beberapa karakter khusus untuk organisasi perawatan kesehatan. Di antaranya, ada masalah sosial yang sulit, di mana masyarakat tidak dapat membayar peningkatan yang dapat diprediksikan jika tingkat kenaikan biaya sekarang ini berlanjut lebih lama lagi. Maka dari itu, penyedia layanan kesehatan menyadari masalah ini. Jelas bahwa pemberian layanan kesehatan akan berubah secara drastis. Untuk itu, organisasi layanan kesehatan harus lebih waspada terhadap perubahan-perubahan ini. Selanjutnya ada perubahan dalam bauran penyedia layanan. Untuk tetap layak beroperasi, rumah sakit harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan ini, baik dengan memberikan lebih banyak layanan kepada pasien rawat jalan atau dengan menghilangkan layanan pasien rawat inap yang tidak lagi menguntungkan. Berikutnya ada pembayar pihak ketiga, yaitu sistem DRG yang memberikan informasi atas pasien individual dan mereka melaporkan biaya diklasifikasikan berdasarkan departemen dan bahkan berdasarkan dokter yang merawat dalam departemen tersebut. Berikutnya ada profesional, di mana loyalitas utama profesional adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. Dan yang terakhir, ada penting
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Utari. Organisasi nirlaba. Suatu organisasi nirlaba, sebagaimana didefinisikan dalam hukum, adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabatnya, maupun direkturnya. Suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata guna menyediakan dana untuk modal kerja atau untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari buruk atau kemungkinan buruk yang akan terjadi. Karakteristik khusus organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu ketiadaan ukuran laba. Sasaran dominan dan kebanyakan bisnis adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan. Laba bersih mengikuti kinerja ke arah sasaran ini. Tidak satupun ukuran kinerja tersebut ada di organisasi nirlaba. Banyak dari organisasi nirlaba yang mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai sasarannya jarang sekali dapat diukur dengan jumlah kuantitatif. Ketiadaan ukuran kinerja keseluruhan kuantitatif yang memuaskan adalah masalah pengendalian manajemen yang serius dalam organisasi nirlaba. Yang kedua yaitu modal kontribusi. Terdapat dua kategori utama dalam modal kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Pabrik meliputi kontribusi gudang dan peralatan atau kontribusi dana untuk memperoleh aktiva tersebut, pekerjaan-pekerjaan seni, dan objek museum lainnya. Sumbangan terdiri dari pemberian yang donornya berkeinginan agar jumlah pokoknya tetap utuh selamanya atau setidak-tidaknya untuk banyak tahun. Suatu organisasi nirlaba memiliki dua kelompok laporan keuangan. Satu, kelompok berkaitan dengan aktivitas operasi. Kelompok tersebut meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, sama seperti yang ditemukan di bisnis. Kelompok kedua berkaitan dengan modal kontribusi. Kelompok tersebut memiliki laporan arus modal kontribusi selama periode tersebut dan neraca yang melaporkan aktiva tersebut, berkontribusi dan berkewajiban secara ekuitas yang terkait. Arus masuk dan modal kontribusi adalah modal kontribusi yang diterima dan keuntungan dari portofolio sumbangan selama periode tersebut. Yang ketiga yaitu akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Akun-akun dibuat secara terpisah untuk beberapa dana, masing-masing saling menyeimbangkan, yaitu jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit. Kebanyakan organisasi memiliki dana umum atau dana operasi yang berkaitan erat dengan sekelompok akun operasi, dana pabrik, dan dana sumbangan yang merupakan aktiva modal kontribusi dan ekuitas, dan beragam dana lain untuk tujuan khusus. Untuk tujuan pengendalian manajemen, fokus utama adalah pada dana umum. Yang keempat adalah pengelolaan. Organisasi nirlaba dikelola oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas biasanya tidak digaji dan banyak dari mereka yang tidak memahami manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan direktur dari suatu perusahaan bisnis. Lebih lanjut lagi, karena kinerja lebih sulit untuk diukur, Dewan Pengawas menjadi kurang mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah aktual atau masalah-masalah yang baru timbul, sehingga kebutuhan akan dewan pengelola yang kuat dalam organisasi nirlaba adalah jauh lebih besar dibandingkan dalam organisasi bisnis. Sistem pengendalian manajemen organisasi nirlaba. Ada 3 sistem pengendalian dalam manajemen organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu penetapan harga produk. Banyak organisasi nirlaba memberikan perhatian yang kurang memadai pada kebijakan penetapan harganya. Penetapan harga layanan pada biaya penuh adalah yang diinginkan. Harga berdasarkan biaya penuh merupakan jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan mungkin penyisihan kecil
untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Yang kedua yaitu perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga, perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan dalam bisnis yang biasa. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen yang paling penting setidak-tidaknya dalam hal aktivitas keuangan. Yang ketiga yaitu evaluasi dan operasi. Di kebanyakan organisasi nirlaba, tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat bertanggung jawab cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran, meski jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Sebaliknya, mereka mungkin membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Meskipun organisasi nirlaba telah memiliki reputasi sebagai organisasi yang beroperasi secara tidak efisien, persepsi ini telah berubah karena alasan-alasan yang baik. Banyak organisasi telah memiliki kesulitan yang semakin meningkat dalam hal memperoleh dana, terutama dari sumber-sumber pemerintah. Hal ini telah mengarah pada pengetatan dan pada meningkatnya perhatian pemerintah pada pengendalian manajemen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon